Sekarang selanjutnya ketentuan ulama terhadap para penghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, min khasa'isil anbiya anna man sabba nabiyyan minal anbiya qutila bittifaqil a'immah. Ya, siapa yang menghina nabi daripada para nabi, dari para nabi ini, qutila bittifaqil a'immah, maka dia dibunuh dengan ittifaq a'immah. Wa kana murtaddan, dan dia kalau dia muslim mati dalam kondisi apa? Murtad. Kama anna man kafara bihi wa bima jaa bihi kana murtaddan. Ya, sama seperti hanya orang yang fa innal imana la yatimu illa bil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kenapa? Karena iman itu tidak sempurna kecuali dengan beriman kepada Allah, malaikatnya, ya, kutub-kutubnya, dan kitab-kitabnya, dan juga para rasulnya. Wa hadza amrun minal wuduhi bimakan, kata Syekh Ibn Taimiyah, ya, ini adalah perkara yang jelas pada tempatnya. Ya, sabar, jangan tegang dulu. Caknya tegang kalau kamu nih nengok aku nih, wah Ustaz bunuh nih, kaget dulu, ngaji dulu, kita nengok dulu pendapat ulama. Ya, aku nih ngajak pendapat ulama, aku nih tidak berani ngunjuk fatwa. Makanya tidak kata lain kita dengerin omongan ulama gitu loh. Caknya lah tegang kalau. Wah, ya. Memang inilah risiko ngaji fikih ada Ustaz ya. Nah, nanti boleh kamu buka kitab Asy-Syifa bi'Ta'rif, itu salah tulis ya, pakai fa bukan pakai qaf. Bi'Ta'rif huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini membahas tentang hak-hak Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah karangan Abul Fadl Al-Qadhi Iyad Ibn Iyad, ya, Al-Qadhi Iyad Ibn Iyad, ya, ulama tahun 544, ya. Itu wafatnya tahun 544. Jadi ulama tahun 500-an. Nah, ini boleh nanti ditengok oleh kamu, ya. Al-babul awal, ini ada dua bab terkait dengan orang yang menghina Nabi. Al-babul awal fi bayani ma huwa fi haqqi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sabbun au naqsun min ta'rid au nas, ya. Oke. I'lam waffaqana Allah wa iyyaka anna jami'a man sabba an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw 'abahu aw alhaqa bihi naqsan fi nafsihi aw nasabi aw dini aw khaslatan min khisali, khaslah itu sifat, ya, dari sifat-sifatnya, aw 'arrada bihi aw syubhatan bi syai'in 'ala tariqis sabbi lahu aw al-izra'i 'alaihi aw at-tasghiri li sya'ni aw al-ghaddi minhu wal 'aibi lahu fa huwa sabun lahu wal hukmu fihi hukmus sab yuqtal. Ya. Jadi intinya siapa yang menghina Nabi atau nempel-nempelkan kekurangan kepada Nabi pada dirinya, nasabnya, agamanya, atau sifat-sifatnya, ya, atau menyinggung-nyinggung tentang dirinya atau memberikan syubha-syubha, ya, dalam bentuk penghinaan ala tariqis sabbi, ya, awit tasghir, mengecilkan keberadaan beliau, menutup-nutupi tentang kebenaran beliau, aib beliau, fahuwa sabun lahu, itu adalah penghinaan bagi dia. Hukumnya tidak lain hukum sab, hukum orang yang menghina, yaitu yuktal, dibunuh, ya, dibunuh, tidak ada lain. Kama nubayyinuhu wala nastasni faslan min fusuli hadzal bab ala hadzal maqsad, ya. Saya lewatin terus ini, ya, kena singkat aja nih, singkat. Wa hadza kulluhu ijma'un minal ulama. Jadi ini termasuk ijma' minal ulama wa immatil fatwa, dan imam-imam fatwa min ladunni sahabat ridwanullahi alaihim ila halumma jarra, ya. Dan ini ijma' ulama, kemudian a'immatil fatwa dari zaman sahabat sampai tidak tahu batasan. Ini istilah saja, ila halumma jarra, ya. Qala Abu Bakar Ibn al-Munzir ajma'a awamu ahlil ilmi, ini ahlina, ya, karena jadi mudhaf, awam ahlil ilmi ala anna man sabban nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtal. Wa mimman qala dzalika Malik ibn Anas, Al-Laits, Ahmad, Ishaq, wa huwa madhhabush Syafi'i. Qala al-Qadhi Abu al-Fadl wa huwa muqtada qawli Abu Bakar As-Siddiq wa la tuqbalu taubatuhu 'inda haula, ya, wa tidak diterima taubatnya. Wa bimislihi qala Abu Hanifah wa ashabuhu wa Tsawri wa ahlul Kufah wal Auza'i fil muslimin, ya, wal Auza'i fil muslimin lakinnahum qalu hiya riddah, ya, murtad. Dan panjang lagi nih, ada Al-Walid bin Muslim an Malik hakat Tabari misluhu, terus, ya. Ini maka yang saya hitamkan saja yang paling inti, nanti tinggal murajaah saja. Wa ala hadza waqa'a al-khilaf
ini fistitabatihi atau kalau salah ya, wa takfirihi, wa hal qatluhu haddun aw kufrun. Cuma nanti ulama beda ketika dia ini nanti terkait dia ini wajib diminta taubat dulu atau tidak, terus dinyatakan kafir atau tidak, terus bunuhnya ini bunuh had seperti kisos pembunuhan atau bunuh seperti apa lagi murtad ya, au kufrun, atau bunuhnya mati kafir gitu. Karena kalau dia dalam kondisi had, kalau dia muslim masih muslim ya, masih muslim. Kama sanubayyinuhu fil babi tsani, itu panjang lagi nanti ya. Wala na'lamu khilafan fi istibahati dammihi baina ulama'il ansar. Bahkan ya disebutkan kami tidak tahu ada khilaf kalau ada yang apa fi istibahati dammihi baina ulama'il ansar yang mengatakan darahnya boleh ya. Tidak ada, maksudnya tidak ada khilaf masalah bolehnya darahnya, tidak ada khilaf. Wasala fil ummah wa qad dzakara ghairu wahidin al ijma' ala qatlihi wa takfirihi. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengatakan apa? Siapa yang menghina Nabi wajib dibunuh dan kafir. Wa asyara ba'du dhahiriyah, apalagi dhahiriyah wa huwa Abu Muhammad dan segala macam. Ya. Bla 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 panjang ini ya. Nah, ini nah, terus saya lanjut saja. Nanti apa namanya? Ini akwal-akwal ulama ya, akwal-akwal ulama tentang ini tentang ulama ya. Nah, ini saya bacakan saja sedikit. Wa min riwayati Abil Mus'ab wa bani Abi Uwais sami'na Malikan yaqulu man sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw syatamahu aw abahu aw tanaqqasahu qutila musliman kana aw kafiran wa la yustatab. Tanpa harus diminta untuk bertaubat. Tidak. Jadi Marsono jangan main-main menghina Nabi, datangi ya, tidak pakai tanya-tanya lagi, wah ya, tidak pakai tanya-tanya, tapi sabar dulu, kaget ini masih di ujung, sabar ya. Ini kita dengar Imam Ahmad Ibn Sulaiman, dalil-dalilnya ini ya, mereka ungkapan-ungkapan mereka ya, ini semuanya mereka mengatakan, kebanyakan tidak mengatakan harus diminta taubat ya, nanti tinggal dibaca saja ya. Baik, sekarang kita masuk dalam apa dalil dalil tentang dalil tentang tentang dihalalkannya darah orang yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini kalau yang masalah tadi yang saya mengatakan boleh taubat, ada di antaranya tuh Al-Qadhi Abu Abdullah Al-Murabit mangqala inna Nabi sallallahu huzima yustatab fa in taba, ini lain lagi nanti ya. Itu silakan dibacalah, saya tidak mau panjang lebar nanti kemalaman. Nah, ini hujah-hujahnya ya. Fa minal Qur'ani la'natullahi ta'ala limu'dihi fid dunya wal akhirah ya, wa qiranuhu ta'ala adahu bi adah ya. Pertama, laknatnya Allah kepada orang yang menyakiti Allah di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengiringinya ya, adahu bi adah ya. Ketika dia menyakiti Nabi, maka dia menyakiti siapa? Allah ya. Menyakiti siapa? Menyakiti Nabi berarti menyakiti siapa? Allah. Menyakiti Allah. Wala khilafa fi qatli man sabballah. Dan tidak ada khilaf siapa yang menyakiti Allah. Siapa yang bukan menyakiti, siapa yang berbuat buruk tentang Allah, berlaku buruk tentang Allah, mau tidak mau harus dibunuh. Nah, menyakiti Nabi, menghina Nabi atau apapun yang terkait dengan Nabi juga menghina Allah. Ya, tuh kategorinya. Wa annal la'na innama yastaujibuhu man huwa kafir wa hukmul kafir al-qatl. Dan tidak ada lain laknat yang terkait dengan penghinaan kepada Allah dan Nabi tadi, tentu memposisikan sesuatu itu pada posisi apa? Kafir. Wa hukmul kafir ya, terkait dengan kekafiran ya. Ini adalah al-qatl. Faqala innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu al-ayat. Ini ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Wa qala fi qailil mu'minin mithlu dzalika. Orang yang membunuh orang mukmin saja wajib diqisas. Man qala muta'ammidan ayat Allah tuh
Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya, dibunuh. Famin la'natihi fid dunya al-qatlu. Qala Allah Ta'ala. Nah, di antara laknatnya Allah di dunia adalah al-qatlu. Apa kata Allah? Mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dibunuh mereka, ya. Mereka semua dilaknati, ya. Selain diusir, diambil, mereka juga dibunuh. Wa qala fil muharibina, ya, wa dzikri uqubatim. Dan dikatakan ini di dalam orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa qad yaqa'ul qatlu bima'na la'ni. Dan bisa jadi makna qatl itu bermakna laknat. Contohnya ayat Allah qutilal kharrasun dalam surah Adz-Dzariyat. Qatalah dalam surah Adz-Dzariyat. Jadi diceritakan dalam surah Adz-Dzariyat itu yang namanya kharrasun apa? Mereka mencaci Nabi, menuduh Nabi pendusta dan segala macam, ya. Kemudian nih saya baca di bawahnya itu. Imam Farrokh berkata, makna qatl la'nun, ya. Kharrasun kadzabun. Maka mereka ini ditetapkan seperti ini. Ini dalil-dalil yang tentang Al-Qur'an, tinggal dibaca dalam kitab Asy-Syifa. Selanjutnya, ammal ijma'u faqad dzakarna. Itu terkait dengan ijma' ulama. Wa ammal athar. Nah, ini beberapa asar. Asarnya tadi diantaranya terkait dengan apa tadi? Muhammad bin Maslamah membunuh siapa? Membunuh Ka'ab ibnul Ashraf. Nah, ini ada sebuah hadis Nabi, ya. Hadis Nabinya dari siapa ini? Ini dari siapa nih? Haddatsana Syekh Abu Abdullah, terus panjang, ya. Dari siapa? Dari Husain bin Ali an Abi an Rasul man sabba nabiyyan faqtulu wa man sabba ashabi fadribu. Siapa yang menghina satu nabi pun, ya, bukan cuma Nabi Muhammad saja, siapa yang menghina satu nabi pun maka bunuh. Tapi siapa yang menghina sahabatku fadribu, dipukul, ya. Ini hadis dalil tentang ketegasan. Wa fil hadis sahih amara Nabi SAW bi qatli Ka'b bin Ashraf, ya. Ini tadinya hadis sahih yang menerangkan tentang Nabi kita apa? Memerintahkan untuk membunuhnya Ka'ab ibnul Ashraf. Man li Ka'ab ibnul Ashraf fa innahu yu'dillah wa rasulahu wa wajjaha ilaihi man qatalahu ghilah duna da'wah, ya, bi khilafi ghairihi minal musyrikin. Dan Nabi menyuruhnya dengan membunuh, ya, dengan tanpa harus melakukan dakwah dulu, bi khilafi ghairihi minal musyrikin. Wa 'allala bi adahu lahu fadalla anna qatlahu iya li ghairil isyrak bal lil adza. Jadi adapun dalil yang menunjukkan pembunuhannya itu bukan terkait dengan kemusyrikannya, tapi apa? Karena adzanya, ya, sesuatu hal yang sifat buruknya kepada Nabi dan Allah. Tapi selain itu dia melakukan itu bukan apa-apa, memberikan kekuatan kepada kaum musyrikin untuk apa? Untuk meragu-ragukan kebenaran siapa? Kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini macam-macam yang dilakukan. Oke, saya lewat, ya. Nanti lanjut tinggal baca sendiri saja, boleh buka nanti, ya. Hukmus sab musliman kana au muahid. Nah, sekarang kan orang kafir itu ada yang harbi, ada yang dhimmi. Nah, ini bagaimana kalau seandainya yang mencaci ini muslim? Tadi sudah jelas, ya. Atau juga muahid yang punya apa namanya? Al-ahdu, mana, ya, punya apa namanya? Ikatan. Apa bahasa kita ini apa namanya? Bahasa keren yang kenegaraan, Ustaz. Ya. Qala Syekhul Islam fi Sharim yuqtalu syatimun Nabi SAW bi ghairi istitabah. Dia mengatakan yang namanya penghina Nabi manapun tanpa harus diminta taubat, bunuh. Qala Imam Ahmad fi riwayah Hambal kullu man syatama an-nabi wa tanaqqasahu musliman kana am kafiran fa alaihi al-qatlu. Kalau kata Imam Ahmad, siapa baik menghina Nabi, mengurangi tentang kelebihan Nabi, keistimewaan Nabi, nak muslim, nak kafir, fa alaihi al-qatlu. Ya. Wa ara an yuqtal wa la yustatab. Dan kata Imam Ahmad, saya berpandangan bunuh tanpa dimintai apa? Ya, taubat dulu. Wa qala, dan kita ini terlalu baik, ya, suruh minta maaf. Subhanallah. Ini pendapat ulama. Wa qala kullu man naqadha al-ahda wa ahdatha fil Islam hadathan mislu hadha ra'aitu alaihi al-qatl. Laisa hadha, ya, u'tul ahda wa dhimmah, ya. Siapa yang membatalkan ahad
atau membuat sesuatu hal yang baru di dalam Islam, ya, mislu hadza, seperti hal yang baru ini, ra'aitu alaihi qatl, aku juga melihat kepadanya qatl, inilah terlalu syadid juga, ya. Dan begitulah. Wa qala Abdullah sa'altu abi amman syataman nabi, ya. Aku pernah bertanya, ya, tentang orang yang menghina Nabi. Yustatab? Ya, apakah disuruh tobat? Qad wajaba alaihi al-qatl wa la yustatab. Khalid bin Walid qatala rajulan syataman nabi wa lam yastatibhu. Khalid bin Walid pernah membunuh seseorang yang menghina Nabi dengan tanpa harus apa? Memintanya untuk bertaubat, ya. Masya Allah. Dah. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa.